Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Panjang umur, sehat jasmani dan rohani. Para remaja, muda-mudi, generasi milenial, kaum muda, kaum tua, dan sahabat-sahabat saya, para manula. Judul ini akan diisi dengan resume, ringkasan dari beberapa episode yang lalu yang menekankan betapa pentingnya jasmani dan rohani yang sehat. Akan dikaitkan dengan persiapan menjelang bulan suci Ramadan yang akan penuh dengan macam-macam ibadah. Selain itu, saya ingin merespon, ingin memberikan sedikit jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh kawan-kawan saya kepada saya mengenai umur Pak Ahmad Soekardja itu sudah 80 tahun lebih, tapi badannya masih kelihatan tegak, segar, dan berbicara masih lancar. Penglihatannya juga sepertinya masih awas betul, dan lain-lain. Nah, ini akan saya responi apa rahasia di balik itu, dan akan sekali lagi dikaitkan dengan kesiapan kita menjelang ibadah bulan suci Ramadan, dan memberikan sedikit kejelasan atas pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Panjang umur, sehat jasmani dan rohani itu perlu dimulai bukan sekarang ini ketika umur sudah lanjut, tetapi harus mulai pada tingkat anak-anak, tingkat SD, lalu disambung tingkat SLP, SLA, perguruan tinggi, dan selanjutnya secara berkesinambungan. Jadi sehat jasmani dan sehat rohani itu bukan hal yang tiba-tiba ujug-ujug datang, tapi perlu dibina sejak awal sekali. Karena itu materi kajian yang saya kemukakan mencakup semua umur. Karena apa yang diperoleh oleh saya misalnya seperti ini hasil dari kebiasaan sejak kecil, sejak remaja, bukan diperoleh saat ini saja. Apa langkah-langkah yang dilakukan? Disiplin dalam memilih makanan dan minuman. Harus selalu makanan dan minuman yang sehat dan halal, baik bagi diri pribadi maupun untuk anggota keluarga. Dengan sehatnya menu selalu dari kecil, dari remaja sampai terus masa tua, bisa diharapkan badan bisa masih tegak seperti saya sekarang ini, seperti ini, lalu masih bisa berbicara. Karena apa? Lidah masih cukup lentur, mulut masih cukup aktif untuk berkomat-kamit, buka tutup. Demikian pula telinga, otak, dan lain-lainnya. Selain itu, perlu tegas dan konsisten menolak dan menjauhkan diri dan anggota keluarga dari makanan minuman yang buruk, yang tidak menyehatkan dan
haram. Tegas dan kontinu menjauhi usaha-usaha memperoleh uang atau harta dengan cara yang dilarang, yang diharamkan. Jangan coba-coba melanggar larangan untuk memperoleh uang gara-gara ingin harta, lalu yang diharamkan dilakukan juga. Itu tidak boleh. Dan jangan menyia-nyiakan waktu. Waktu itu amat berharga, modal besar sekali. Dan itu perlu diisi dengan berbagai kegiatan. Jangan banyak waktu dianggurkan, lewat begitu saja. Pepatah mengatakan, al-waktu kasayf fa'ilam taktoha kotoaka. Waktu itu bagaikan pedang. Jika tidak digunakan, tidak diisi, lehermu akan terpotong oleh waktu itu. Waktu lewat begitu saja. Manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Termasuk pada bulan Ramadan yang akan datang. Bersungguh-sungguhlah beribadat sesuai dengan syariat yang ditentukan oleh Allah. Ya, soma yasumu sauman, dan ini akan kita masuki nanti tidak lama lagi. Artinya menahan diri dari sesuatu, seperti menahan makan, tidak minum, menahan nafsu amarah, menahan diri lidah dari berbicara buruk, dusta, bohong, palsu, penipu, dan lain-lain. Lidah ini perlu dijaga, perlu dikendalikan, perlu soma. Dan itu bukan hanya ada pada bulan Ramadan, setiap waktu perlu soma dari hal-hal yang buruk. Menahan diri dari hal-hal yang buruk. Akhir-akhir ini viral dan sangat terkenal di Indonesia. Ada kata-kata yang memang dari segi bahasa, dari segi agama apalagi, dia berisi hal yang buruk, yang bersifat dusta, bohong, palsu, dan semacamnya. Misalnya ungkapan Tuhan atau Allah itu bukan orang Arab. Ini dari sisi bahasa, apalagi agama, sungguh tidak tepat. Demikian pula menyamakan suara azan dengan suara gonggongan anjing. Na'udzubillah min dzalik. Ini ungkapan yang dari aspek apapun tidak cocok, tidak benar. Dengan niat dan dengan maksud apapun, tetap saja kalimat yang diucapkan itu tidak benar. Ajaran puasa bukan hanya berlaku hanya untuk bulan puasa. Menahan diri dari hal yang buruk berlaku untuk sepanjang masa. Saya sudah berumur 81 tahun. Saya harus merasa wajib jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak tepat. Saya perlu puasa dari hal-hal yang buruk yang berupa perkataan, apalagi perbuatan. Insya Allah kita akan memasuki bulan Ramadan. Kita akan banyak menahan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Dan mari kita siap untuk melakukan ibadah pada bulan Ramadan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.